Iya, mungkin sekarang saya ke Pak Arief Wibowo. Pak Arief Wibowo, saya mengerti lah bahwa kita tidak kemudian sangat tendensius dengan DPR ya, bahwa DPR itu pasti akan membuat produk perundang-undangan ya pasti untuk rakyat juga. Tapi kalau sekarang suara-suara di luar sana begitu kencang bahwa ini sebenarnya peta kekuatan terbelah karena memang membahas mengenai 2024. Bagaimana? Enggak, itu salah. Maka harus menilai asbabul nuzulnya. Hewannya seperti apa, kemudian original intannya seperti apa. Dua undang-undang ini masih existing. Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada. Nah, dua-duanya disusun oleh DPR. Ketemunya adalah pemilu serentak nanti 2024, pilkada serentak 2024. Loh, kenapa begitu? Satu, dari aspek biaya, supaya lebih hemat. Kalau hemat, maka dia akan mengurangi atau menekan insentif tumbuh kembangnya korupsi. Yang kedua lebih sederhana, waktu kita untuk menyiapkan election kita ini kurang lebih 1,5 tahun. Ya. Dengan demikian kalau tahun 2024 ada 3,5 tahun yang bisa kita gunakan untuk lebih produktif pada sisi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Jadi tidak setiap tahun kita dihadapkan pada konflik, pada penyelenggaraan pesta demokrasi. Nah, yang ketiga adalah soal keselarasan pembangunan. Anda bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan, selama ini terjadi centang merenang. Presiden terpilih, dapat 2,5 tahun, menentukan RPJMN-nya, kemudian bupati dan wali kota serta gubernur terpilih, presidennya sudah berhenti. Dia terpaksa harus menggunakan RPJMN yang ganti presiden, padahal dia sudah menggunakan RPJMD yang lama, yang presiden yang lama. Nah, centang merenang pembangunan ini tidak cocok, tidak sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pada aspek sistem perencanaan bangunan saja, sejak awal kita sudah gagal. Gimana bisa membangun dengan baik? Iya, sekarang saya lempar langsung ke Pak Syarif. Pak Syarif, PDIP sudut pandangnya begitu, untuk menghemat biaya politik, dan juga mengenai supaya tidak terlalu fokus hiruk-pikuk kontestasi. Pak Syarif bagaimana? Kalau kita berbicara tentang biaya, saya pikir sama saja, tidak begitu banyak beda. Tetapi yang penting adalah demokrasi yang harus kita tegakkan, kualitas demokrasi yang harus kita kedepankan. Karena apa? Dapat dibayangkan pada tahun 2022 nanti ada kurang lebih 100 PLT tersebar di seluruh Indonesia, dan itu sangat menentukan kualitas demokrasi kita. Nah, yang kedua, saya tadi ingin menyampaikan bahwa menyangkut bahwa nanti di MPR sedang dibahas agar presiden siapapun yang terpilih, dia akan mengacu kepada pokok-pokok haluan negara yang sedang dibahas di MPR. Jadi tidak betul ya bahwa siapapun nanti presidennya akan berganti sistem pembangunannya. Sistem pembangunannya akan dilakukan, akan tetap kepada satu hal, yaitu pokok-pokok haluan negara. Nah, jadi yang paling penting di dalam setiap pesta demokrasi itu adalah kualitas. Ya, kalau kualitasnya itu semakin bagus, itu nggak apa-apa, itu justru itu yang kita kehendaki. Tetapi kalau kita tidak berbicara tentang biaya, buat apa biaya rendah tetapi kualitas demokrasinya juga rendah. Yang kita inginkan adalah kualitas demokrasinya yang bagus, yang tinggi, dan pemilu ini adalah harapan satu-satunya harapan rakyat yang harus kita pelihara. Nah, kita tidak menjadi masalah kalau dengan biaya yang sedikit lebih tinggi, tetapi kualitasnya lebih bagus, dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya. Sekarang saya ke Bang Burhan, mana yang lebih baik Bang Burhan? Biaya politik ditekan atau memang kualitas demokrasi kemudian kita galakan, mengingat kalau misalnya tidak ada pilkada serentak 2022, ini banyak yang kemudian PLT kepala daerahnya. Bang Burhan? Sebenarnya soal pilkada serentak bisa menekan biaya, itu harus dibuktikan lebih jauh. Suatu waktu ya Pak Menteri Dalam Negeri saat itu Pak Cahyokumolo mengatakan pilkada serentak 2015, 2016 belum terbukti menurunkan biaya penyelenggaraan pemilu. Jadi memang harus ada studi lebih jauh untuk menguji sejauh mana pilkada serentak mampu menekan biaya. Tetapi buat saya begini, ada hal yang harus dijawab oleh
DPR maupun pemerintah terkait dengan masalah teknis. Teknis ini menjadi sangat krusial kalau kita mengacu pada Pileg dan Pilpres serentak 2019. Total itu ada 4.000 sampai 5.000 yang dianggap menjadi korban dari penyelenggaraan pemilu serentak 2019 kemarin. Apalagi kalau ditambah pilkada serentak dalam 1 tahun. Jadi ada Pilpres dan Pileg, itu menjadi tidak terelakkan karena menjadi bagian dari keputusan MK terkait dengan judicial review yang diajukan untuk Perludem. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Tapi pilkada, schedule-nya itu bisa dipisahkan dengan asumsi pembahasan revisi undang-undang pemilu yang menggabungkan undang-undang pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada. Meskipun lagi-lagi saya terus terang masih mempertanyakan soal keputusan DPR 2016 yang setuju pilkada 2024. Saya masih belum tahu ya argumen lebih lengkapnya. Nah, yang berikutnya soal PLT. Jadi kalau ada 2 tahun sebelum 2024, banyak kepala daerah yang dijabat oleh PLT, bagaimana dengan keputusan strategis yang harus diambil? Sementara PLT itu punya keterbatasan kewenangan. Kemudian kalau misalnya ada tudingan terkait dengan PLT yang main mata dengan salah satu kontestan pemilu, bagaimana legitimasi hasil pemilunya di 2024? Nah, ini menjadi persoalan kalau misalnya tidak diselesaikan dari awal. Meskipun lagi-lagi ya, kalau lihat angin politiknya das sekarang, itu sepertinya pilkada serentak tetap akan diadakan 2024. Jadi lihat sinyalnya Presiden Jokowi sepertinya kemungkinan besar partai-partai koalisi akan solid mendukung Mas Arief. Oke, baik. Ya, kemudian saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau sekarang kan kita sibuk-sibuk ya mikirin 2022 serentak atau nanti digabungkan di 2024. Seakan-akan lupa ini kondisi pandemi ya. Nggak apa-apa berarti 2 tahun lagi. Ini kan kondisinya pasti vaksin masih baru berjalan, belum kita lihat efektivitasnya bagaimana. Saya ingin komentar 2 hal. Pertama, perdebatan tentang pilkada dan pemilu yang dilaksanakan serentak apakah memperbaiki kualitas demokrasi, efisiensi dan lain-lain, saya kira debatable. Semua kelompok, semua faksi pasti punya argumen masing-masing. Tapi yang paling jelas ini soal untung rugi secara politik. Kalau 2022, 2023 ini tidak ada pilkada, berarti ada sekitar 272 kepala daerah yang kemudian di PLT-kan. Kemudian orang berandai-andai pasti ada kelompok tertentu yang menang banyak nih. Mereka akan mengendalikan 272 kepala daerah yang ini kemungkinan besar sebagai modal untuk memenangkan pertarungan 2024. 272 kepala daerah ditunjuk dan itu secara otomatis kan bisa dikendalikan dari pusat misalnya. Kan itu yang kemudian orang berpikir, kalau sudah ada yang diuntungkan berarti ada yang dirugikan secara politik. Siapa mereka? Adalah mereka yang tidak punya kewenangan untuk menunjuk PLT di 270 wilayah. Ini yang kemudian menjadi tarik ulur, Cak. Ini bukan soal substansi nggak substansi, tapi soal untung dan rugi secara politik. Yang kedua, kalau kita ingin bicara tentang stimulus ekonomi di tengah pandemi, saya kira 2022, 2023 perlu ada pilkada. Karena dengan adanya pilkada di 272 wilayah, distribusi ekonomi, tim sukses, semuanya berdenyut. Seperti apa yang terjadi kemudian pada 2020 yang lalu. Ini yang kemudian terjadi saat ini. Meski yang tampak ke permukaan secara kasat mata, dua-dua nggak ada pilkada, maka yang menjadi korban utama adalah kepala daerah yang kemudian sohor akan maju di 2024 seperti Anies dan Ridwan Kamil termasuk juga Hovifah. Itu bagi saya semacam bonus. Tapi ala kulihal di atas segalanya ada orang yang kemudian dianggap mampu mengendalikan 272 wilayah di seluruh Indonesia dan kemungkinan akan mengendalikan pemenangan Pilpres 2024. Itu saja perdebatannya. Nah, kalau misalnya di DPR begitu terbelah, ada yang setuju dan nggak setuju ketika pilkada serentak dilaksanakan di 2022 dan 2023, lantas ini nanti ujungnya ke arah mana? Apakah juga memang kemudian kuat dugaan bahwa di dalam nanti akan semacam bargaining yang kemudian terjadi, tarik-menarik antara fraksi yang mana setuju dan tidak setuju? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian saya ke Pak Arief. Pak Arief, PDIP kan sini kan partai pemenang ya. Kalau misalnya nanti ujungnya ketika memang tidak satu juga, banyak juga yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan PDIP atau memaksa atau meminta bahwa pilkada serentak di 2022, 2023. Publik kan besar kemungkinan, wah ini pasti transaksi atau juga bargaining kan di dalam ini kan begitu kencang sehingga nanti kemudian ada partai-partai yang memihak PDIP. Bagaimana? Ya, gagasan kita memang Undang-Undang 10 2016 itu kan belum tuntas.
diselesaikan, dilaksanakan maksud saya. Karena kalau kita mau objektif, melakukan evaluasi secara mendalam dan komprehensif, maka tahun 2024 laksanakan dulu. Baru setelah itu baru bisa kita pilih apakah perlu dirubah atau tidak. Kan begitu. Pun demikian dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, tarik-menariknya terlalu kencang. Kita sekarang sedang menghadapi pandemi yang akut, COVID-19, ekonomi merosot, kesehatan kita kacau, masyarakat harus kembali sehat, ekonomi harus kembali pulih. Sementara kita sendiri masih berantem, tidak ada kesamaan pendapat, tidak ada kesamaan pandangan. Nah, ini kan menguras energi bangsa. Nah, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan PLT itu biasa saja, dan ini transisi saja kok. Kalau 2024 terlaksana semua, 5 tahun ke depan nggak ada PLT, gitu loh. Dan tidak berarti PLT itu di tangan satu orang ada yang diuntungkan. Buktinya PLT kita di Kepri juga kalah, dibacakan kalah. Ada relevansinya dengan pengendalian politik untuk memenangkan partai yang berkuasa misalnya. Terlalu berlebihan lah. Nah, yang kita mau bangun adalah sistem. Tetapi kembali lagi, apa yang menjadi urgensi bangsa kita hari ini? Itu dulu kita selesaikan, ya. Apalagi kalau perdebatannya masih sangat keras, tidak menemukan titik temu, buat apa? Kemudian kita berkelahi hanya untuk urusan yang tidak berdampak langsung pada kepentingan rakyat, sekalipun itu untuk demokrasi kita. Baik, sekarang saya ke Mas Adi dulu. Pak Arief Wibowo mengatakan bahwa nggak ada hubungannya lah mau PLT nggak PLT, kemudian tidak terpisah lah dengan niatan atau mungkin juga usaha-usaha PDIP di 2024. Ya bisa saja bantahan itu, tapi yang berkembang di belakang begitu. Pasti ada syai'un, pasti ada sesuatu yang tidak sesederhana hal-hal yang sifatnya substansi, ini normatif, kualitas demokrasi, efisiensi dan lain-lain. Demokrasi itu di mana-mana mahal. Jadi itu yang saya sebut ada hal yang sifatnya politis yang sebenarnya tidak terlampau kelihatan di publik. Itu pertama, Ca. Makanya kemudian kalau dilihat kecenderungannya, betul kata Bang Burhan, sepertinya pilkada kecenderungannya akan dilaksanakan di 2024. Karena PDIP ini kan bisa menyandera partai koalisi yang lain, tentu dengan pasal-pasal yang ada. Dalam tanda kutip menyandera misalnya, kalau terutama partai-partai koalisi menengah yang ke bawah. Pak Arief ditanggapi Pak Arief. Kalau nggak setuju pilkada di 2024 misalnya ambang batasnya dinaikkan, gitu kan? Tidak 5% tapi jadi 7 dan berkala serentak. Pak Arief silakan. Ya, yang biasanya Andrea itu teroris. Kami itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional. Ya, berdiri atas kepentingan bangsa, kepentingan nation kita. Pak Syarif, ini mungkin pertanyaan publik. Sebenarnya kalau sekarang Demokrat mengatakan bahwa ingin pilkada serentak di 2022-2023, ini firm sampai akhir seperti itu suaranya, atau ini bisa berubah juga, tergantung kemudian rayuan PDIP juga, bagaimana Pak? Ya kami pada dasarnya pertama ingin meningkatkan kualitas demokrasi. Yang kedua, hak pemilu itu adalah pada rakyat. Itu yang harus kita betul-betul pelihara. Yang ketiga, kita sudah berpengalaman dampak daripada pemilu yang dilakukan sekaligus. Sangat luar biasa, mendapatkan dampak yang buruk terhadap para penyelenggara pemilu. Nah, yang keempat lagi ingin saya sampaikan bahwa kita juga sudah berpengalaman bahwa siapapun petugas PLT nanti itu pasti akan mempengaruhi hasil akhir daripada demokrasi itu. Jadi intinya kami akan tetap berjuang bagaimana agar meningkatkan kualitas demokrasi dan tentunya hak rakyat itu harus kita pelihara. Dan ini juga untuk kepentingan rakyat. Jadi lagi-lagi saya menghimbau juga kepada partai-partai lain, ya kita tidak berkelahi, kita tidak berdebat, tetapi ada kesamaan visi ke depan bahwa kita lebih harus mengutamakan kepentingan kualitas demokrasi agar dapat dilakukan dengan baik, transparan dan betul-betul adil. Nah inilah yang hakikat daripada pemilu. Bukan hanya asal pelaksanaan pemilu, dilaksanakan pemilu, tetapi kalau kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentunya yang dirugikan pada akhirnya adalah rakyat. Nah sekali lagi saya tidak setuju bahwa dengan dilakukannya pemilu pilkada 2002 akan menghambat ekonomi. Saya pikir tidak, bukan itu yang menghambat ekonomi. Justru saya katakan kalau dengan terjadinya
penunjukan PLT justru ini yang akan menghambat pemilu, Baik. menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, Bang kalau Burhan, pertumbuhan ekonomi semakin terhambat, tentu yang akan dirugikan adalah rakyat. Justru kalau dilakukan pilkada pada tahun 2022, justru akan memperkuat semua kebijakan yang diarahkan Ya, untuk baik. kepentingan Baik. rakyat. Baik, Ya, Bang Burhan. kira-kira Iya. Ya, Ya, Gimana, mungkin Caca? Bang Burhan, kalau elit kan kalau ngomong kan begitu sangat ideal ya. Tapi kalau melihat peta kekuatan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu ini, seakan-akan inilah gambaran peta dukungan kekuatan untuk DKI 1 2024 seperti itu, Bang Burhan? Saya kira tidak secara otomatis seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan belakangan itu menunjukkan sebenarnya antara partai koalisi itu tidak satu suara. Jadi mereka kan berada pada situasi di mana mereka berkoalisi, tapi saat yang sama juga berkompetisi. Jangan lupa ada Golkar, ada PD Perjuangan, ada Nasdem. Mereka punya titik temu yaitu mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Tetapi dalam urusan pileg mereka berkompetisi habis. Nah, pada titik itu soal keserentakan pemilu, pileg, pilpres maupun pilkada itu juga harus dibaca dalam konteks kepentingan elektoral masing-masing partai. Apakah Golkar, Nasdem diuntungkan atau tidak misalnya kalau pilkada tetap diadakan 2024. Jadi lepas dari urusan Anies dapat panggung atau tidak kalau misalnya pilkada diajukan 2024, tetapi yang dilihat adalah soal kepentingan dari masing-masing partai dulu. Nah, pada titik itu tidak salah kalau misalnya mengaitkan PLT dengan kepentingan satu partai atau satu capres tertentu yang dianggap punya kemungkinan untuk mendapatkan semacam benefit secara elektoral. Jadi pada titik itu gitu ya yang kalau saya membacanya pilkada 2024 dalam rangka menjegal Anies, menurut saya justru malah menurut saya terlalu sederhana karena Anies sendiri juga tidak terlalu tinggi elektabilitasnya ya. Setidaknya menurut survei dari indikator, sekarang ada 3 nama yang kurang lebih berada di peringkat pertama, gitu ya. Ada Ganjar, ada Anies, dan ada Prabowo. Dan Anies sendiri tidak tinggi-tinggi amat. Kemudian approval ratingnya di Jakarta juga tidak setinggi Ahok misalnya, meskipun Ahok approval tinggi kalah. Tetapi Anies tidak sekuat misalnya elektabilitas Jokowi waktu jadi gubernur. Jadi jangan terlalu menganggap bahwa Anies itu begitu sulit dikalahkan, sehingga harus dijaga langkahnya untuk maju di 2024 melalui penundaan pilkada 2022. Menurut saya persoalan ini lebih baik dikembalikan pada persoalan bukan membahas orang per orang, tetapi membahas sistem. Jadi sistem kepemiluan yang integratif, yang komprehensif, yang tidak didasarkan pada pertimbangan elektoral jangka pendek. Baik, Pak Arief terima kasih, Pak Syarif terima kasih, Bang Burhan terima kasih, Mas Adi terima kasih. Ini masih awal pemirsa. Kita tunggu bagaimana ini akan bergulir mengenai pembahasan RUU tersebut. Kita lihatlah bagaimana sepak terjang elit politik kita.